Sebelumnya kan saya kan ngebetulin meja ini nih. Nah, udah gitu kan jam 12 tuh kan di belakang itu ada anak-anak lagi Agustusan tuh ya. Nah, tuh si pelaku itu ada kemari tuh sampai situ aja sampai depan pohonan itu gitu. Nah, terus sama anak-anak saya pikir nenek pikir itu dia hanya ngomong cucu dah istilahnya gitu kan. Terus nenek sambil berbisik sama ibu itu, tuh dia tuh yang ini yang namanya maung-maung itu. Jadi kalau itu hati-hati ya. Nah, udah selesai betulin meja ini, udah selesai tuh. Jadi saya masuk dah tuh untuk sholat. Untuk sholat, jadi pintu ini saya tutup rapet. Kan sebelumnya udah ada yang ngasih tahu nanti kalau misalnya itu pintu tutup rapat aja, dikunci dari dalam, jangan sampai ada ini. Nah, udah saya pintu tutup rapat, cuman pintu ini yang sebelah ini atasnya masih melongo tuh, masih melongo gitu kan. Nah, tuh saya lagi sholat kan biasa emang kalau siang itu anak saya kan dia kan kerja motor tuh. Kalau siang ada datang kemari buat nengokin mamanya gitu kan. Nah, pas saya lagi sholat itu ada saya selesai sholat tuh salam belok nengok kanan itu kayak ada orang masuk tuh. Saya pikir anak-anak kan, tapi kan biasanya kalau anak-anak masuk itu mereka ngelongok dulu ke tempat sholat tuh, ke musola. Nah, terus itu apa? Saya ini siapa gitu, siapa tuh? Abang apa Bio gitu kan? Nah, dia buru balik lagi tuh, balik lagi. Nah, terus dia ngelongok ini masuk ke kamar mandi tuh cari-cari pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh sama dia langsung di ini tuh langsung ditarik tuh suruh bangun bangun lu masuk masuk kamar katanya gitu kan masuk kamar dulu tuh lu diem lu ya jangan teriak sambil nodongin senjata tuh sajam. Kalau teriak bisa mati lu gua bunuh katanya gua nih baru baru keluar dari penjara katanya gitu ya. Astagfirullahaladzim bang gitu kan. Abang tuh harusnya sadar baru keluar dari penjara jangan ngelakuin kayak begini lagi gitu kan. Gua begini terpaksa katanya buat ngasih makan anak bini. Astagfirullahaladzim bang, buat ngasih anak bini kok ngelakuin kayak begini. Harusnya abang sadar bang, istighfar bang. Nenek gituin terus, nenek terus selalu istighfar gitu ya. Bang, kamu nih tega amat sih bang gitu kan. Kamu tega amat nih sama orang udah tua kayak begini. Nih nenek mencari sendiri, nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Punya tabungan apa tuh pengen beli apa-apa tuh dari hasil menjual nasi uduk. Walaupun sedikit-sedikit dikumpulin gitu. Terus dia diam nih berisik gitu. Terus sudah gitu kan sebelumnya itu selesai sholat itu ada HP di dekat pintu masuk ke musola itu sama nenek diambil dah tuh maksudnya nyelamatin gitu ya sama dia terus diambil pas diambil itu terus ngeliat ada dompet terus sama dia keluarin uangnya semuanya ya udah aja sama nenek tuh dompet tuh nenek ambil terus nenek ambil itu aja apa ada kartu ATM kartu BPJS terus KTP terus apa kartu e-money gitu kan. Nah udah gitu terus sama nenek tuh dompetnya kasihin aja sama dia tuh tapi sama dia kalau emang dia sama ini mah kenapa cuma diambil duitnya aja ya kenapa enggak sekalian sama dompetnya gitu. Iya, nah terus udah selesai itu dia ini nyingkapin ini nih, mau kena nenek kayak gini nih, anting diambil kiri kanan dua-duanya. Sebelumnya kan ini muka dililit dulu tuh sama lakban, dulu dililit semua tuh, cuman mata aja yang enggak, cuman kan namanya yang di mulut kena kena air liur kan ini kan agak kelepas tadi sama nenek bisa bisa di ini tuh cuman nenek mau teriak ya takut juga kan dia udah ngancam begitu pas gitu dia kan tadinya kan masuk itu dia pakai pakai jaket hitam tuh ada kupluknya hoodie. Nah kayaknya sih dia pakai masker gitu tapi kayaknya ini dah ini kayak ninja gitu bang kayak ninja iya gitu kan. Nah tuh udah nenek diituin tuh sama dia terus pas nenek dengak gitu ngelihat mukanya nenek apa nih orang gitu kan ini orang ini gitu kan emang sebelumnya diperingatin orang ini orangnya nggak ini soalnya di RT 2 itu banyak yang kehilangan HP cuman mereka nggak pada berani lapor gitu kan ya udah. Nah terus mereka udah gitu si pelaku tuh keluar dah lewat pintu sini nenek nenek bangun dah keluar dari kamar tuh maksudnya mau keluar dia keburu dia ngeliat tuh sempat keburu ngeliat nenek dia balik lagi tuh
bawa masuk nenek ke dalam lagi. Terus sama dia kaki nenek dilakban juga tuh. Kaki nenek dilakban juga itu. Masuk masuk nih diam dong. Jangan ini apa pokoknya jangan teriak loh. Kalau teriak gua bunuh nih. Gua baru keluar dari penjara dia bilang kayak gitu. Ya udah nenek diam aja. Selesai ini lakban itu terus dia keluar dah tuh keluar gitu. Ya udah nenek paksain dah turun dari tempat tidur tuh sambil ini kan. Nah terus sambil sambil loncat-loncat kecil gitu karena kan buat ngelangkah kan nggak bisa tuh. Jadi loncat-loncat kecil kebenarannya di dapur itu ada pisau tuh. Jadi nenek putusin dah tuh. Terus buru-buru nenek lari ke ini ke Pak RT lapor kan Pak RT ada di belakang tuh dua orang nasi padang itu jadi ini masih masih kostum pakai mukena tuh masih lilitan lakban masih enggak nenek lepas lah gitu ya udah terus Pak RT langsung lapor ke Polsek Cakung ke kepolisian iya situ nah terus dari kepolisian sana ini korbannya suruh datang aja ke ini biar ngasih laporan gitu kan terus nanya Pak RT gimana ini saya mau kan di ini mau ke kantor polisi ini mau kena saya buka dulu atau bagaimana jangan nih kata anak-anak bujang itu jangan buat ini buat barang bukti kata iya akhirnya ya udah nenek di ini diantar ke sana itu diantar ke sana ya udah langsung polisi-polisi itu tapi Bu Haji ini katanya tahu orangnya tahu Pak katanya gitu tahu orangnya gitu terus rumahnya deketan itu tetangga RT Pak kalau saya RT 1 terus itu si pelaku itu RT 2 oh gitu tapi rumahnya tahu tahu ya ya udah pokoknya mah nanti nanti Bu Haji nanti kalau kita ke sana ke rumahnya itu kalau ngelihat ngelihat orangnya jelas itu mukanya dia langsung bilang aja tuh orangnya biar nanti saya sergap katanya gitu iya gitu akhirnya tuh nggak tahu ya polisi ke sana dia lagi tidur pas ditangkap itu dia lagi tidur tuh nah, ya udah akhirnya kan dibawa ke sana tuh anak saya juga sempat ini dulu sempat menghajar dulu baru keluar dari sana tuh itu akhirnya dibawa ke kepolisian terus dia kalau seumpamanya dia bukan pelakunya kan pasti kan nyangkal ya gitu ya dia diam aja dia bilang hilap 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 saya bilang hilap begitu Nek, ya berarti yang diambil apa aja Nek? Yang diambil Nek? uang uang 600.000 tuh di dompet terus sama HP terus anting-anting iya yang diambil tuh sama dia. Nah, terus kan di kepolisian itu kan terus kan nenek kan bilang ininya terus tanya anting-antingnya mana katanya gitu ya. Anting-anting masih ada Pak di ini apa di celana pendek kata celana pendek saya. Lu tadi kan gue di sana di rumah lu nanya barang buktinya apa aja. Lu cuma ngasih tahu ini aja nggak ngasih anting-anting gitu gitu ya. Akhirnya ya udah terus nanyain sajamnya tuh. Dia bilang sajamnya dibuang di BKT gitu. Tapi masih inget kan ininya tempat ngelemparnya iya saya inget terus jatuhnya sebelah mana ya kalau namanya dibuang ke BKT Pak saya nggak tahu jatuhnya di mananya gitu pokoknya saya tempat ininya saya ngebuangnya tahu gitu akhirnya dibawa lagi ke sana tuh ke BKT tuh sambil nyari barang bukti anting-anting kebetulan masih ada tuh di sana pendek terus kata sama nenek gini ya emang waktu waktu itu pelaku emang ini pakai celana pendek nggak pakai celana panjang ini enggak gitu ya 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 Itu terus berarti masih dalam satu hari yang sama ya Nek? iya iya dalam saudara orang pas jam 1 kok nenek itu ya waktu waktu mau itu tuh nenek lagi sholat tuh keingetan astagfirullahaladzim iya ya pintu sebelah belum belum sempat ditutup nih gitu kan ya udah deh nanti dah udah selesai sholat terus mau tidur gitu mau ini tutup keburu dia ada masuk ke rumah itu